Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Mang Tata Utak Atik ya. Kemarin saya membuat alat ini, voltmeter, untuk mengukur lampu LED dan dioda jener ya. Dari supply 5 volt menjadi sekitar 70 volt ya. Dan ini hanya rangkaian awal, rangkaian intinya seperti ini ya. Anda boleh lihat seperti ini ya. Mungkin yang sudah nonton video kemarin sudah paham ya. Semua ada yang bertanya di kolom komentar, kalau nggak salah dari Dom Vera ya. Katanya bagaimana kalau dipasang voltmeter, caranya seperti apa? Itu caranya sangat mudah sekali. Seperti yang saya lakukan di alat yang sebelumnya saya buat seperti ini ya. Nah ini dia. Voltmeternya saya gunakan yang kapasitas ukurnya 100 volt dan untuk input ataupun PCC supply-nya 5 volt. Oke, bagaimana cara merakitnya voltmeter ini di alat ini? Kita akan coba praktekkan sekarang ya. Buat Dom Vera, mudah-mudahan puas. Buat teman-teman yang lain juga, terutama buat teman-teman pemula. Untuk para senior ya, saya terima kasih banyak menimba ilmu dari teman-teman senior semua. Dan saya akan praktekkan juga sekarang untuk menyebarkan ilmu Anda. Mudah-mudahan banyak pahalanya ya buat yang sudah membuat video tutorial, karena ini terbukti sangat bermanfaat terutama buat kita seorang teknisi. Oke, kita belajar bersama, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di seputar elektronik. Kita akan praktekkan bagaimana cara memasang voltmeter di alat ukur backlight dan dioda jener ya. Kita langsung praktekkan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke kawan, kita mulai. Ini untuk voltmeter sama yang seperti saya gunakan di alat yang sudah saya rakit dan sudah dipasang di casing ya. Voltmeter dengan sebetulnya ada 5 kabel yang ada di sini. Jenisnya seperti ini. Anda boleh cari di toko online voltmeter dengan ukuran 0 sampai 100 volt ya untuk alat ukurnya. Untuk kabel yang hitam 2 ini saya tidak pergunakan untuk alat ini ya. Kita bisa cabut, buang saja. Dan untuk kabel yang 3 ini, yang pertama adalah hitam, sudah pasti ini adalah min atau ground ya. Dan yang kabel merah adalah supply untuk alat ini untuk menyalakan voltmeter ini. Dan ini untuk yang kabel kuning, ini adalah alat untuk ukurnya 0 sampai kurang lebih 100 volt, tapi ini hanya 70 volt ya. Dan langkah pertamanya, ini supply 5 volt dari adaptor yang saya gunakan sekarang ya untuk sementara, yang kabel hitam. Dan untuk kabel hitam kita satukan dari input groundnya, input ground 5 volt, tepatnya di negatif bagian elko ya, atau di kaki emitor bagian transistor TIP41 nya. Kita rakit patrikan di sini ya, atau simpan di sini. Dan untuk inputnya, maksudnya bukan untuk input tapi untuk sumber tegangan voltmeternya, kita samakan 5 volt. Kalau nggak salah ini rentannya sampai 30 volt ya kalau nggak salah, tapi ya lebih baik 5 volt aja supaya tidak terjadi kebakar ya. Dan untuk yang kuning kita simpan di atau masukkan di out ya, di sini out 70 volt ya. Dan
sekarang saya akan coba kasih tegangan 5 volt langsung dari power supply. Nah, ini dia ya. Oke, nampaknya kurang dari 5 volt. Kita akan naikkan sedikit. Nah, itulah dia. Jadi tergantung supply-nya juga ya. Kalau hanya 5 volt, ya mungkin sekitar 70 volt yang keluar dari sini. Kalau dinaikkan dari power supply-nya bisa melebihi 70 volt, bahkan bisa sampai 100 mungkin ya. Tapi kemungkinan IC ini akan mudah panas. Karena yang diperlukan hanya sekitar 0 sampai 70 volt lah, cukup untuk mengukur lampu LED yang seperti saya lakukan kemarin ya. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya cara pasangnya. Dan kalau Anda mau gunakan kabel ampere sebagai alat ukurnya supaya lebih mudah ya. Untuk cara penggunaannya, ini taruh kabel ampere, saya belum siapkan ya sebetulnya, tapi ini nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Kita simpan atau satukan dengan kabel yang kuning ya di ujung resistor 1 kilo ohm. Dan untuk negatifnya atau kabel hitam, ini pengganti kabel hitamnya ya, mohon maaf, kita satukan dengan groundnya ya, atau negatifnya. Dan ini sudah menjadi sebuah alat ukur ya. Kita bisa lihat, dan tentunya auto volt. Jadi tidak takut kebakar, takut korslet, bahkan takut kelebihan tegangan dalam waktu pengukuran ya. Jadi ini sangat membantu sekali buat ngecek lampu LED, terutama di TV atau bahkan di lampu-lampu LED rumahan ya. Oke kawan, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya dan cara mengukurnya di lampu atau dioda yang akan kita ukur ya. Sekali lagi, ini adalah auto volt dan tidak takut nyetrum ya, karena inputnya hanya 5 volt. Karena ada alat yang untuk mengukur lampu seperti ini juga langsung dari AC ya, hanya menggunakan dioda dan kapasitor dan juga resistan. Itu bisa juga, tapi itu lebih berisiko karena bisa tersengat aliran listrik ya. Oke, ini ada sebuah lampu TV LED yang saya sudah siapkan ya. Kita tidak tahu di mana posisi positif dan negatifnya ya. Kita akan coba cek aja dulu. Ini untuk negatif dari voltmeternya. Dan ini untuk positifnya, apakah betul? Ternyata salah ya. Kita balik. Apakah lampu ini masih menyala? Oke. Ternyata belum menyala ya. Apakah lampunya rusak? Oh, tidak. Ternyata lampunya masih menyala dan tegangan lampunya sekitar 3 volt atau 2,6 volt ya. Jadi kita bisa mengetahui, karena di sini tidak tertera voltase lampu ini, kita bisa mengetahuinya dari alat ini ya. Jadi lampu ini membutuhkan tegangan sekitar 2,5 dan 3 volt aja lah. Tuh. Oke, dan untuk berikutnya ini adalah sebuah dioda Zener yang sudah saya ambil dari TV bekas. Ini untuk gelangnya kutub anoda atau positif ya, dan ini untuk yang polos adalah negatifnya. Koreksi kalau salah penyebutan istilah. Kita coba ukur berapa tegangan Zener ini. Oke, tegangannya sekitar 6,2 volt. Itu dia ya. Jadi memang tidak begitu akurat, tapi mungkin bisa Anda
perkirakan untuk alat yang Anda ukur atau komponen yang Anda ukur, Zener ini tegangannya hanya sekitar 6-7 volt. Oke, jadi itulah mungkin kegunaan dan cara untuk mengukurnya. Mudah-mudahan teman-teman pemula semua bisa paham, bisa Anda praktekkan di rumah. Anda bisa membuat casingnya dari apa saja ya, yang penting aman, rapi, dan tentunya bisa mudah untuk dipergunakan dan mudah untuk dibawa kemana-mana ya, karena kalau teknisi biasanya dapat servis panggilan. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.